Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanafi, NPM saya 2210338. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana umum yang di dalamnya itu ada tentang pengertiannya, dasar hukumnya, perbedaan isi dasar hukumnya, perbedaan dari KUHP yang baru sama KUHP yang lama, terus contoh kasusnya. Akan menjelaskan pengertiannya gitu ya, berdasarkan KUHP yang baru gitu. Nah, di sini tuh pada KUHP yang baru tuh isinya tuh pada pasal 12 ayat 1 disebutkan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan. Nah, kalau misalkan buat dasar hukumnya gitu ya, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional gitu, KUHP yang baru. Pada pasal 12 ayat 2 dijelaskan, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat 3 dijelaskan kembali, setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Pidana umum juga di sini udah dibedain nih dari KUHP yang baru nih yang sekarang kan sama KUHP yang lama nih. Nah, isi dari KUHP yang baru ini ada di pasal 12 ayat 1, 12 ayat 2 sama pasal 12 ayat 3. Nih, yang ayat satunya itu tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan. Nah, yang di KUHP yang lama juga di sini cuman ada pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 sama ada pasal 2. Nah, yang pasal 1 ayat 1-nya itu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, kalau di pasal 2 nih, pasal 12 di KUHP yang sekarang nih, yang baru nih, yang ayat 2-nya itu, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu isi pasal 12 ayat 2 di KUHP yang baru tentang tindak pidana umum. Nah, kalau yang di KUHP lama itu, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Nah, itu di pasal 1 ayat 2 di KUHP yang lama. Nah, ada juga nih yang di KUHP baru nih di pasal 12 ayat 3 nih. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Kalau kayak contohnya tuh kayak begal nih. Misalkan kita mau dibegal kan. Nah, terus tuh kita tuh ngebunuh si begalnya. Nah, banyak saksi yang ngelihatnya. Nah, terus kita nggak bakalan termasuk tindak pidana. Karena apa? Karena kita kan melawan si begalnya itu kan demi melindungi diri kan. Nah, itu disebutnya alasan pembenarnya adalah itu. Nah, kalau di KUHP yang baru, yang lama, yang di pasal 2-nya, isinya tuh aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Jadi kalau misalkan kita ngelakuin tindak pidana di luar Indonesia gitu kan. Nah, kita tindak pidananya itu ya sesuai tempat kita ngelakuin tindak pidana gitu. Kayak contohnya kita ngelakuin pembunuhan di Jepang lah. Nah, kita tuh pasti pakai aturan Jepang gitu di pidananya tuh kayak gitu. Nah, di sini saya bakal ngasih contoh kasusnya gitu ya tentang pembunuhan mahasiswa kedokteran tuh yang di Universitas Brawijaya. Nah,
Di sini tuh korbannya tuh kan bernama Bagus Prasetyo Lazuardi. Nah, pelakunya berjumlah cuma 1 orang, yaitu inisialnya ZI. Nah, kejadian tersebut itu terjadi pada tanggal 7 April 2022 di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Malang. Nah, dilihat dari apa sih tindak pidananya tuh di sini tuh, karena si ZI itu ngebunuh si Bagus Prasetyo ini nih karena punya dendam, apa ya, dendam kayak asmara gitulah ya, percintaan, tahulah. Nah, si ZI ini juga terjerat nih sama pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Contoh kasus yang tadi itu pembunuhan itu dikaitin sama materi tindak pidana umum nih. Jadi jawabannya tuh kasus ini tuh dapat dikaitkan dengan materi tindak pidana umum karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang dimana tindakannya tersebut jelas bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa pembunuhan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf gitu ya kalau misalkan ada salah kata ataupun apalah, mohon dimengerti aja. Kalau misalkan ada yang salah nih, apa nih yang salah, nah komentar aja lah ya, gak apa-apa. Semua manusia juga pasti salah lah, punya rasa salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.